Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evando dari kelas 3 CTC BP 1801051026. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisis pengukuran redaman menggunakan OTDR. Tapi sebelum masuk pada penganalisis itu sendiri, saya akan menjelaskan sedikit apa itu OTDR. Nah, OTDR adalah singkatan dari Optical Time Domain Reflectometer. Adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi syarat optik dalam domain waktu. Bagian yang dinilai oleh OTDR adalah jarak akan insertion loss, reflection yang ada, dan loss yang muncul di setiap titik. Selanjutnya, OTDR akan menampilkan informasi tersebut di bagian layar tampilan. Nah, jadi yang akan ditampilkan dari layar OTDR tersebut adalah insertion loss, reflection, dan loss. Ini menjadi salah satu alat ukur yang penting bagi sistem komunikasi yang memanfaatkan fiber optik. Yang kedua adalah karakteristik dari OTDR itu sendiri. Yang pertama adalah mengukur ORL dengan atau optical return loss yang timbul akibat refleksi cahaya dikarenakan adanya sambungan kabel atau konektor. Yang kedua adalah mengukur end-to-end loss di dalam satu span kabel syarat optik. Yang ketiga, mengukur splice loss, yaitu sebuah loss yang ditimbulkan karena sambungan kabel syarat optik sebelumnya putus, atau dikenal juga dengan istilah fiber cut. Yang keempat adalah mendeteksi sebuah degradasi power output dari sumber cahaya optik atau laser source yang berupa perangkat transmitter optik, OSN, metro, DWDM, dan lainnya. Yang kelima adalah pengukur panjang dari kabel syarat optik. Yang keenam adalah pengukur jarak, yaitu titik lokasi di dalam suatu link, berupa ujung link atau disebut juga dengan patahan-patahan. Fungsi OTDR. Nah, fungsi OTDR memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah mengukur loss dalam suatu panjang. Yang kedua adalah melakukan evaluasi terhadap sambungan dan juga konektor saat instalasi. OTDR dapat digunakan untuk memastikan terjadinya redaman sambungan maupun konektor masih berada di dalam batas yang diperbolehkan atau tidak. Prinsip kerja dari OTDR itu sendiri. Yang pertama adalah sinyal-sinyal cahaya dimasukkan ke dalam syarat optik. Jadi sinyal-sinyal cahaya tersebut akan dimasukkan ke syarat optik tersebut. Dan sebagian sinyal itu dipantulkan kembali dan diterima oleh penerima. Sinyal yang balik yang diterima akan dinyatakan sebagai loss. Waktu tempuh sinyal digunakan untuk menghitung jarak. Jadi waktu yang tempuh sinyal tersebut masuk akan dihitung sebagai jarak. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pendampatan untuk melakukan menggunakan aplikasi tersebut. Yang pertama adalah laptop dan software Faberizer Desktop Setup atau EN. Oke, masuk ke langkah kerja. Pertama adalah install software Faberizer Desktop Setup N. Yang kedua adalah login menggunakan email untuk menampilkan grafik hasil dari OTDR tersebut ke bagian kiri. Yang ketiga adalah masukkan data hasil pengukuran OTDR. Nah, data tersebut ada pada folder sebelumnya. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan data-data yang akan saya masukkan. Jadi pada keempat adalah setting panjang gelombang dari software 1350 10 nm dan 1550 nm. Nah, untuk dikarenakan untuk mempersingkat waktu, karena untuk penjelasan keduanya akan memakan banyak waktu, saya akan menjelaskan cuman dengan panjang gelombang 1310 nm. Pada tampilan dari grafik tersebut dan hitung redaman total. Oke, masuk kepada blok diagram pengukuran. Ini adalah gambar dari blok diagram pengukuran yang akan menjadi penutur kita. Lihat pada highlight-nya, source-nya adalah min 7 dBm. Oke, lanjut ke data percobaan. Nah, ini adalah data percobaan yang telah saya lakukan dan saya telah masukkan nilai dari data tersebut. Dan inilah hasil dari gambarnya. Nah, terlihat pada gelombang, gambar 1A dan gambar 1B memiliki perbedaan gelombang. Seperti dilihat pada data tersebut, beginning of fibernya adalah min 0,16046 km. Juga di bawahnya dan juga fiber sectionnya juga splice lossnya. Ini akan saya jelaskan pada analisis selanjutnya. Jadi juga dengan gambar pada 1B memiliki gelombang yang berbeda. Oke, lanjut kepada penghitungan. Nah, ini adalah warna core dari yang saya ambil tersebut. Nah, jadi pada warna core yang telah saya ambil pada 1B
1A dan 1B yang terlihat pada warna core biru memiliki DBM dengan min 35,99. Nah, terlihat pada perhitungan yang saya ambil pada 1300 nm dan dua warna oranye pada 1300. Nah, jadi karena untuk mempersingkat waktu, saya akan membandingkan analisis dari dua contoh warna tersebut, di mana P out dari warna core biru adalah min 35,99 dan pinnya adalah sebenarnya min 7 dBm. Jadi loss yang terdapat adalah min 35,99 dan lossnya adalah min 35,99 dikurang 7 sebenarnya min 28,99. Jadi telah kita dapatkan loss dari hal tersebut. Seperti yang kita lihat pada penjelasan sebelumnya, loss adalah sinyal yang keluar, jarak tempuh dari sinyal tersebut. Maka perhitungan jarak sinyal tersebut adalah min 28,99 dm. Begitu juga dengan nomor 2 warna core oranye. Lihat warna core oranye adalah min 15,56. Pinnya adalah min 7 dBm. Loss sama dengan min 15,56. Dapat lossnya sama dengan min 8,56 dB. Oke, lanjut ke analisa. Jadi analisa dari praktikum ini adalah OTDR itu sendiri merupakan suatu alat optik elektronik yang digunakan yang mampu membaca atau mengukur karakteristik kabel optik. Salah satunya adalah redaman pada serat optik. Redaman serat optik adalah gangguan dalam sistem komunikasi yang dipengaruhi performance dari sistem komunikasi. Redaman dipengaruhi oleh beberapa jenis, yaitu loss fiber, splicing, dan redaman konektor. Pada praktikum dilakukan pengukuran dan perhitungan redaman, yaitu antaranya adalah tabel 1. Nah, pada tabel 1 saya telah perlihatkan hasil dari loss tersebut yang tanpa banding dengan panjang gelombang 1310 nm. Nah, pada tabel tersebut terdapat 12 warna, yaitu biru, oranye, hijau, coklat, dan abu, putih, merah, dan lainnya. Dan masing-masing kita lakukan perhitungan loss dengan menggunakan rumus PT sama dengan PS kurang PR. Nah, di mana PT adalah optical power transmit atau rugi dari total dB, optical power source adalah dBm dari P out. Nah, PR adalah optical power receiver atau minimum receiver sensitivity atau dBm atau pin tersebut. Jadi untuk kali ini salah satu banyak grafik saja yang akan kita bahas, yaitu adalah pada gambar grafik 1A dan 1B. Nah, pada 1A seperti yang saya lihat pada gambar awal tersebut, serat awalnya adalah beginning of fiber adalah memiliki min 0,16046 km dan nilai attentionnya adalah 0,00 dB. Bagian awalnya adalah fiber section memiliki nilai distance 0,02353 km. Nilai loss sama dengan 0,007 dB. Nilai reflection indikatifnya adalah loss 0,300 dB per km. Dan nilai attenuationnya 0,007 dB. Kehilangan sambungan space loss memiliki nilai resistance min 0,13692 km dan nilai attenuation adalah 0,017 dB. Loss tidak menimbulkan refleksi terjadi karena penyambungan fiber optik yang tidak sejajar satu sama lainnya. Hal ini dianggap wajar karena besar fiber optik sendiri sebesar rambut manusia. Loss yang bersifat reflektif yang ada pada OTDR membentuk lonjangan ke atas. Loss yang bersifat reflektif terjadi pada bekas pemasangan konektor atau patahan dan akhir dari fiber optik itu sendiri. Baik, lanjut kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari ucapan saya lakukan adalah alat ukur OTDR dapat membaca jaring atau loss attenuation dan refleksi yang ditimbulkan pada saat pengukuran fiber optik oleh OTDR. Rugi-rugi bending merupakan pelemahan yang terjadi akibat perubahan struktur serat optik karena dibengkokkan sehingga terjadi perubahan indeks bias dan sudut sinar datang cahaya yang mengenai keranting. Tiga adalah rugi-rugi total atau dB, disebut juga dengan hasil dari selisih dari nilai output dan nilai input. Variasi microbending yang diberikan menunjukkan semakin kecil lekukan, maka semakin besar rugi-rugi microbending yang dihasilkan. Mungkin sekian dari analisis saya kali ini. Sekian, terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.